Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, kita lanjutkan seri kita dalam tanda-tanda akhir zaman. Hari ini kita sampai pada tanda yang ke-9 yang kita jumpai dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ketiga. Alkitab mengatakan pada kita bahwa salah satu akhir zaman adalah manusia tidak punya hati, tidak tahu mencintai atau mengasihi. Cinta kasih seperti apa yang dimaksud di sini? Orang biasanya mencintai atau menyukai makanan, menyukai wanita cantik. Mereka biasa menyukai film. Bukan. Kata cinta kasih di sini berasal dari bahasa Yunani yang dimaksud cinta kasih dalam keluarga. Salah satu tanda dari akhir zaman adalah hal yang indah ini yang disebut cinta kasih dalam keluarga. Orang tidak lagi tahu bagaimana cinta kasih dalam keluarga itu. Di sepanjang sejarah, salah satu hal yang menakjubkan di dunia ini adalah cinta kasih dalam keluarga. Di dunia luar ada sangat banyak masalah. Ada perang, ada pertengkaran, ada perkelahian. Tapi selalu ada tempat yang indah yang bisa kita pergi, yaitu pulang ke rumah. Ke rumah di mana ada cinta kasih, di mana Anda merasakan cinta kasih. Tapi di hari-hari terakhir, hal ini akan semakin dan semakin jarang. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Kita tahu bahwa pernikahan ditemukan atau dibuat oleh Tuhan di Taman Eden. Keluarga juga dibuat oleh Tuhan. Pernikahan dibuat oleh Tuhan jauh sebelum Tuhan membuat gereja, atau Tuhan membuat suatu negara, atau Tuhan membuat sekolah. Keluarga adalah salah satu yang terpenting yang dibuat oleh Tuhan di Taman Eden. Kata lainnya, keluarga adalah bagian yang paling mendasar. Jika Anda ingin mempunyai gereja yang kokoh, Anda harus memiliki keluarga yang kokoh. Jika Anda ingin mempunyai komunitas yang kuat, Anda harus punya keluarga yang kuat. Jika Anda ingin mempunyai sebuah negara yang kuat, Anda harus mempunyai keluarga yang kuat. Pada saat Anda menghancurkan keluarga, semua yang lain menjadi lemah. Gereja akan menjadi lemah. Gereja yang penuh dengan keluarga yang berantakan akan lemah. Masyarakat yang penuh dengan keluarga yang berantakan akan menjadi lemah. Sebuah negara yang penuh dengan keluarga yang berantakan akan menjadi lemah. Jadi kita mengetahui ini, bahwa ini sangat penting. Tapi di hari-hari terakhir, sedihnya, ini tidak ada lagi. Bagaimana Anda mengetahuinya? Benarkah? Apakah ini sedang terjadi sekarang? Ya. Jika kita melihat angka perceraian di negara-negara seperti Eropa, angka perceraian di semua negara-negara Eropa adalah sekitar 40-50%. Kata lainnya, kalau 100 orang menikah, 40-50 pasangan akan bercerai, cepat atau lambat. Atau kemungkinan untuk sebuah keluarga itu berhasil hanya hampir 50% saja. Bagaimana dengan di Amerika? Sama. Jika 100 pasangan menikah, cepat atau lambat, 40-50 pasangan akan bercerai. Mungkin kita berkata, oh itu di barat, kita orang Asia. Tidak. Ini juga terjadi di Asia. Di Cina, dulu sangat jarang sekali terjadi perceraian. Sekarang, di beberapa kota di Cina seperti Shanghai, angkanya hampir sama seperti di Eropa dan Amerika. Bahkan kadang-kadang lebih banyak yang bercerai. Jadi apa yang terjadi adalah kita bersyukur di Indonesia belum seperti itu. Walaupun sejujurnya kita melihat
bahkan orang Kristen yang terkenal, orang Kristen yang kita pandang bisa bercerai. Ini bukan lagi sesuatu yang jarang. Jadi kita mengetahui bahwa akhir zaman sudah datang. Kita tepat berada di hari-hari terakhir karena angka perceraian meningkat. Apapun yang terjadi di negara-negara barat, segera kita akan mengikut, tidak peduli apapun itu, karena seluruh dunia ini seperti sudah menyatu sekarang. Apapun yang terjadi di belahan dunia yang ini akan mempengaruhi yang ini. Kita hanya akan selalu mengikuti, seperti contohnya gereja. Di Eropa, gereja-gereja hampir kosong. Di Asia, jika kita tidak melakukan sesuatu, maka kita juga akan seperti itu. Ini hanya masalah waktu, karena kita ada di belakang mereka beberapa tahun. Kita akan mengikuti. Sekarang, yang sebenarnya kalau 40-50 keluarga berantakan, bagaimana? Bagaimana kita menemukan rasa aman kita, rasa nyaman kita, cinta kasih kita? Bagaimana? 40-50% anak-anak akan bertumbuh dalam keluarga yang tidak begitu baik. Bahkan sekarang ini, orang-orang yang menikah banyak yang tidak menginginkan anak. Di Singapura sangat umum, pasangan menikah dan mereka berkata tidak boleh ada anak. Kami tidak menginginkan anak-anak. Menginginkan anak itu alami, bahkan sangat alami. Tapi di akhir zaman, banyak yang akan berkata, aku tidak mau ada anak. Itulah sebabnya di negara kami Singapura, populasi kami terus menurun. Kalau migran tidak datang, orang-orang dari negara luar, maka kami tidak cukup lagi orang Singapura. Mengapa? Karena Alkitab berkata, kita tidak tahu bagaimana untuk mengasihi istri, mengasihi anak-anak kita. Karena kasih itu sepertinya menghilang di hari-hari terakhir. Tetapi syukur pada Tuhan, sekalipun keluarga kita berantakan, sebagian anak-anak akan bertumbuh dengan keluarga yang berantakan. Kita berterima kasih kepada Tuhan, masih ada satu keluarga kita yang disebut keluarga Allah yang kekal selamanya. Dan cara satu-satunya untuk masuk menjadi bagian dari keluarga Allah adalah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah kecuali melalui Yesus. Jadi kita semua, kalau kita tidak memiliki keluarga yang bagus, tidak apa-apa. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatmu secara pribadi, maka engkau akan dibawa masuk menjadi bagian dari keluarga Allah melalui iman yang sederhana atas apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan memberkati Anda.